Ya, kian santer berembus peran Aziz Syamsuddin terkait sejumlah skandal perkara di KPK. Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar itu diduga terlibat suap di 3 perkara. Pada sidang perdana kasus dugaan suap ex-penyidik KPK, Stepanus Robin Patuju, jaksa KPK menyebut Aziz memberikan suap, namun di dakwaan itu ditepis oleh Robin Patuju. Sementara KPK hingga saat ini belum menyampaikan secara gamblang status dari Aziz Syamsuddin. Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bagaimana mencermati persidangan pada hari ini dan juga kasus perkara yang menyeret nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin bersama dengan 2 narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI, dan juga ada Bang Lusius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Selamat malam Bang Boyamin, Bang Lusius, apa kabar? Selamat malam Rehat. Baik. Selamat malam Pak Lusius. Ya, kami juga sebelumnya sudah mengundang perwakilan dari KPK, namun sampai dengan program ini berjalan, tidak ada yang bisa mewakili untuk bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Maka saya akan lanjutkan bersama dengan Bang Boyamin dan juga Bang Lusius. Bang Boyamin tadi sudah melihat juga bagaimana persidangan dari Robin Patuju ya. Ada dakwaan dari KPK yang menyebut Aziz Syamsuddin memberikan suap, tapi itu kemudian dibantah oleh Robin Patuju. Bagaimana Anda mencermati persidangan pada hari ini? Apakah kemudian masih relevan untuk menagih janji dari KPK segera menjelaskan apa status dari Aziz Syamsuddin? Sederhana sebenarnya, Robin Patuju itu sudah membantah ini jauh hari sebelumnya. Setelah putusan Dewan Pengawas KPK itu menyatakan ada kaitannya Robin Patuju dengan Aziz Syamsuddin. Terus kemudian jarak 1 minggu kemudian Robin Patuju membantah bahwa tidak ada kaitannya dengan Aziz Syamsuddin. Jadi sudah jauh sebelumnya. Tapi justru dengan sudah dibantah jauh-jauh hari sebelumnya oleh Robin Patuju, tapi KPK dalam dakwaannya masih merumuskan itu. Jadi artinya KPK tidak berpegang apa yang dikatakan oleh Robin Patuju. Artinya ada alat bukti lain, saksi, termasuk yang katanya sopir. Terus kemudian aliran dana, itu kan bukti dokumen. Paling tidak ada uang 200 juta yang dari AZ kepada Robin Patuju, itu melalui rekening. Dan juga bisa jadi KPK karena boleh pakai alat rekaman pembicaraan, hadaplah atau dari komunikasi yang bisa di cloning lagi, berarti ada dugaan yang terkait dengan komunikasi. Jadi ada saksi lain, ada bukti dokumen, ada bukti pembicaraan yang direkam. Jadi dengan masih ada di dakwaan itu, saya yakin KPK tidak main-main. Karena sudah lama Robin Patuju membantah, tapi nyatanya tetap dituangkan dalam dakwaan. Jadi ini sebenarnya sudah gamblang, dan mungkin itu saya bahasanya tidak semangat lagi untuk mendiskusikan karena sudah jelas dalam alur dakwaan itu. Tidak mungkin KPK main-main dalam menyusun dakwaan. Masa ini kan seperti katakanlah tidak enak, ini apa ya, penganiayaan lah kira-kira kan gitu kan. A dianiaya oleh C, D, E, F. F ternyata merasa tidak menganiaya. Di dalam dakwaan menganiaya karena ada bukti yang lain, rekaman atau CCTV atau ada saksi yang lain. Tapi F tetap merasa tidak menganiaya. Ini kan sesuatu yang kalau dicantumkan itu kan ada bukti lain. Apalagi dalam Undang-Undang KPK yang baru, revisi itu nomor 19 tahun 2019 itu ada satu klausul baru yang sebelumnya tidak ada di Undang-Undang lama, yaitu penghormatan terhadap HAM. Nah, kalau dalam dakwaan ini disebut seseorang melakukan padahal itu tidak ada bukti yang cukup, itu kan berarti pelanggaran HAM. KPK bisa melanggar di sini. Nah, nanti kalau ternyata dalam persidangan itu tidak ada cukup bukti yang kuat begitu dalam perumusan dakwaan, maka bisa saya perkarakan, malah saya laporkan Dewan Pengawas sebagai bentuk tidak profesional. Kan? Nah, proses itulah yang mestinya saya yakin ini KPK serius. Baik, Bang Boyamin, jadi kalau kemudian sudah disebut secara ini, disebut langsung tadi, Anda melihat ini sebetulnya sudah gamblang ya. Tapi kan versinya KPK masih belum mengumumkan secara resmi status katakanlah mentersangkakan begitu. Karena kan tentu masih harus menunggu alat bukti, 2 alat bukti dan sebagainya. Itu yang kemudian disampaikan oleh pihak KPK terus-menerus ketika ditanya bagaimana kejelasan soal status Aziz Syamsuddin. Bagaimana Anda menanggapi soal itu, Bang Boyamin?
Ya enggak apa-apa, ini kan apapun asas praduga tidak bersalah. Kita tunggu persidangannya dalam proses alat bukti nanti. Saksi, terus penampilan bukti, termasuk rekaman, terus ahli, gitu. Kita tunggu memang apapun ini asas praduga tidak bersalah. Tapi konteksnya adalah, sekali lagi, proses-proses ini sudah begitu gamblangnya memang. Gitu loh. Jadi rasanya tidak sesuatu yang KPK apakah main-main gitu. Sekali lagi saya hanya menyebut itu, tapi kita tunggulah, sekali lagi saya ingin menyatakan seperti itu. Juga Robin 47 itu kan juga dalam konteks yang lain ada pengakuan. Kenapa ini malah tidak mengaku? Dari 3 kasus yang 2 nampaknya dia mengakui, terus yang 1 tidak mengakui. Terus tadi itu belum forumnya pembelaan. Eksepsi aja itu nanti pada persidangan berikutnya kalau diberikan. Tiba-tiba kok seperti diutamakan ini bantahan yang khusus AZ ini, sementara yang 2 dan ketiga yang terkait dengan termasuk Rita Widyasari dan juga terkait dengan Bandung Barat segala macam tidak dibantah itu, gitu loh. Jadi ini artinya kan satu hal satu rangkaian gitu loh. Jadi ini sesuatu yang agak aneh ketika Robin 47 langsung membantah, padahal ini kan materinya masih tanggapan paham atau tidak paham gitu loh. Jadi ini sudah masuki materi perkara. Jadi ini suatu yang aneh malah, dan juga itulah yang agak kita, tapi nantilah saya sebenarnya punya catatan dan saya akan buka di CNN ini malam ini, preview lah, ada beberapa yang saya tunggu dakwaan yang itu sebenarnya ada 2 hal. Ya, baik, Bang Boyamin ditahan dulu, catatan Anda ditahan dulu. Nanti disampaikan. Saya harus ke Bang Lusius dulu. Bang Lusius, kalau tadi Bang Boyamin katakan sudah gamblang, dengan kegamblangan itukah seharusnya menurut Anda MKD bisa menindaklanjuti laporan dari publik terkait dengan Aziz Syamsuddin atau bagaimana, Bang? Saya kira sejak awal itu kita menuntut MKD itu karena sudah ada laporan gitu ya yang masuk ke MKD terkait dugaan keterlibatan Aziz Syamsuddin gitu ya. Dan saya kira tugas MKD sebenarnya untuk menggamblangkan kasus ini. Itulah gunanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat, saya kira gitu, untuk memastikan MKD melakukan penyelidikan untuk membuka apa yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dugaan keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam kasus suap. Jadi saya kira mesti tergantung pada apa yang sedang terjadi dalam proses pengadilan untuk kemudian menjadi awal bagi MKD untuk melakukan proses penyelidikan. MKD punya tata beracara sendiri untuk melakukan proses penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin. Dengan perkembangan yang terjadi di pengadilan sampai saat ini, saya kira makin banyak data yang kemudian terbongkar gitu ya dari dugaan keterlibatan Aziz Syamsuddin yang mestinya membuat MKD kemudian punya banyak insight gitu untuk segera memulai proses. Walaupun ini mestinya sudah sangat terlambat gitu. Nah, laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan diterima MKD itu sudah sejak bulan April lalu. MKD telah membuang begitu banyak waktu untuk mulai melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin. Oke, baik Bang Lusius, tapi kan selama ini yang kita dengar dari MKD tidak bisa kemudian memulai penyelidikan atau menindaklanjuti lebih jauh karena kan belum bersatu sebagai tersangka, masih menunggu bagaimana proses hukumnya. Itu kan yang selalu menjadi argumentasi. Nah, menurut Anda bekalnya apa MKD bisa melakukan penyelidikan sendiri misalnya tanpa harus kemudian mengikuti proses hukum yang masih berjalan? Saya kira itu yang konyol alasan MKD itu ya, menunggu proses hukum gitu. Padahal jelas-jelas ada laporan dari masyarakat. Kan mestinya mulai melakukan laporan yang disampaikan oleh masyarakat dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan misalnya menggali barang bukti, kemudian memanggil Aziz Syamsuddin sendiri untuk dilakukan pemeriksaan. Semuanya itu tidak dilakukan oleh MKD. Mereka hanya menunggu proses hukum yang sedang terjadi. Kalau menunggu proses hukum yang sedang terjadi baru mulai memproses, yang nggak ada gunanya MKD itu. Karena begitu kemudian misalnya Aziz dinyatakan sebagai tersangka, otomatis ada proses untuk memberhentikan dia gitu ya dari posisi sebagai wakil ketua DPR. Dan mungkin saja Partai Golkar juga akan mulai memberhentikan dia sebagai anggota DPR. Kalau dia sudah mulai
tersangka. Lalu apa gunanya MKD kalau begitu? Kalau baru mulai bekerja setelah ada proses penetapan tersangka terhadap Aziz Samsudin, ya padahal jelas-jelas ada laporan dari masyarakat yang menduga ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aziz. Jadi tugas MKD sebenarnya seperti pengadilan gitu ya, seperti KPK yang ya sejak awal saya membongkar bukti maupun kesaksian apapun yang kemudian terkait dengan Aziz Samsudin terkait dugaan pelanggaran kode etik. Ya. Oke, baik. Kami juga sudah berusaha tadi untuk bisa menghadirkan perwakilan dari MKD, tapi juga tidak ada yang bisa bergabung untuk diskusi pada malam hari ini. Jadi, Bang Lusius, saya kembali ke Anda. Menurut Anda, seharusnya MKD sudah punya bekal yang cukup untuk bisa melanjutkan ini ke dalam proses penyelidikan tersendiri oleh MKD, baik itu soal kode etik dan lain sebagainya? Ya, saya kira sih bekal itu sudah banyak. Hal yang paling meyakinkan itu ya laporan dari masyarakat. Kenapa kemudian laporan dari masyarakat ini sangat penting? Karena itulah modal MKD untuk kemudian mulai melakukan sesuatu, ya, mulai melakukan proses penyelidikan, mencari barang bukti, dan juga memanggil Pak Aziz Samsudin. Saya kira mereka kemudian mencari alasan saja dengan akan menunggu proses hukum. Yang saya katakan tadi, kalau menunggu proses hukum, lalu MKD dibubarkan saja, nggak ada gunanya itu alat kelengkapan MKD itu. Ketika kemudian kerjanya diserahkan atau gantung pada kerja dari penegak hukum. Ya. Oke, baik. Kita harus break dulu. Nanti saya akan ke Bang Boyamin untuk apa yang ingin Bang Boyamin sampaikan, mungkin data-data apa yang dipunya soal perkara yang melibatkan, yang diduga melibatkan Aziz Samsudin ini. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan Bang Lusius Karus dan juga Bang Boyamin Saiman. Silakan Bang Boyamin, tadi apa yang ingin Anda sampaikan kalau melihat dari dakwaan yang tadi juga sudah dibacakan atau disampaikan oleh pihak Jaksa KPK? Jadi ada dua catatan yang itu termasuk bahan saya sebagai detektif partikelir. Dan saya tunggu sebenarnya, itu sudah saya mau buka 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Jangan dulu deh, nanti saya tunggu dakwaan kayak apa. Mudah-mudahan masuk dalam dakwaan. Tapi ternyata belum. Jadi ya, besok saya mau masukkan resmi kepada KPK. Cluenya adalah ada terkait dengan beberapa perkara tadi, bahkan 4 itu, dari 3 itu kan jadi 4 atau 5 itu, ada proses bayaran terhadap yang diduga oknum lawyer gitu, dibayar dengan cara juga mengambil barang bukti di KPK dan keluarkan dan dijadikan jaminan pinjaman. Hasil pinjaman itu ya miliaran. Terus kemudian sebagai upahnya berikan, dan kemudian barang bukti tadi yang diduga barang bukti tadi kemudian setelah rame-rame disita kembali, dan kemudian orang yang memberikan pinjaman ya kelabakan karena kemudian jaminannya tidak ada. Nah, ternyata itu yang terkait dengan proses dari yang sedang berlangsung, yang diduga di-arranger oleh terdakwa-terdakwa hari ini. Dan itu agak, ya saya kaget juga gini, kalau ini informasi ini benar gitu, dan saya belum, tetap saya laporkan KPK untuk didalami gitu, tapi kalau toh ini benar ya kaget juga, berarti bukan hanya dulu barang bukti emas, tapi ada barang bukti yang lain yang diduga keluar dari gedung KPK dan dipakai untuk jaminan pinjaman. Tapi kemudian ya sekarang informasinya sudah kembali gitu. Tapi ini yang itu, kalau itu nanti benar berarti harusnya akan dimasukkan dalam dakwaan atau nanti dalam persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dugaan beberapa perusahaan selama proses yang terkait dengan perkara yang di-arranger tadi, menukarkan uang dolar Singapura yang tahun 2019 saja sekitar 5 miliar. Dan sebelum atau sudahnya ada sekitar lebih dari itu sedikit, jadi puluhan miliar. Dan saya mendapatkan dokumen yang bagaimana itu ditukarkan dari rupiah ke dolar Singapura. Dan itu pakai bank di Jakarta,
saya juga punya dokumen setoran maupun penarikannya. Gitu. Dan karena itu belum diungkap dalam dakwaan, maka besok saya juga laporkan kepada KPK. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi proses ini, dan juga dari orang-orang yang mestinya tidak di luar, itu yang ketiga, ada beberapa yang ada di luar dan juga mengurus perkaranya. Dan itu saya temukan jejaknya di daerah Menteng. Jadi inilah yang hal itu saya akan masukkan KPK besok, dan malam ini baru saya buka di CNN paling tidak, meskipun ini baru clue-cluenya tapi sudah agak terang sedikit. Oke, jadi ini clue-clue ya? Jadi ini maksud saya, perkara-perkara yang di Arranger yang diduga terdakwa hari ini itu disidangkan itu, bagaimana perkara-perkara yang harusnya berproses cepat menjadi tidak cepat. Nah, ini saya sampai kaget-kaget juga setelah mendapatkan data-data ini gitu. Jadi apakah kemudian aliran uang tadi yang dipakai jaminan itu ataupun aliran uang yang diduga ketika beberapa saksi dipanggil ke KPK dari beberapa perusahaan itu menukarkan uang itu kemudian jadi faktor yang kemudian agak menghambat proses perjalanan perkara-perkara di KPK. Berarti kan lebih jauh lagi, ini ada mestinya bukan hanya sekedar dugaan menerima suap, tapi menghalangi penyidikan pasal 21 Undang-Undang KPK atau Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Dan itulah yang harusnya lebih didalami oleh KPK, dan mudah-mudahan ini meskipun mengagetkan saya, mudah-mudahan KPK tidak kaget. Artinya ya akan diproses lebih jauh lagi kalau memang ini ada dugaan menghalangi penyidikan. Jadi itulah yang saya ingin buka. Jadi maksud saya dari sisi dakwan tadi sudah menurut saya gamblang, ini yang perlu didalami tugasnya KPK. Bagaimana aliran uang, setidaknya bank ikut bersalah, bagaimana ternyata ada model setoran yang tidak ada nama. Gitu. Padahal namanya menukarkan uang dalam jumlah yang besar itu harus ada namanya, pencairan juga harus ada namanya. Ini ada juga terkaitan, saya bertanya, bank zaman sekarang masih bisa ya setoran yang terkait penukaran uang tidak ditulis nama atau ditulis nama orang lain yang itu tidak dilacak sebagaimana yang harus dilaporkan transaksi yang katakanlah harus dicurigai gitu. Jadi ini yang ada pengembangan yang lebih jauh lagi dalam rangka untuk sistem transparansi keuangan, jangan sampai nanti rencana-rencana yang bahwa sistem tidak boleh tarik tunai itu nanti kemudian harus betul-betul dilakukan supaya tidak ada dugaan permainan-permainan yang saya temukan dalam kasus yang terkait dengan sidang hari ini gitu, Renat. Oke, jadi dan dokumen ini saat ini ada di Anda ya, Bang Boyamin, masih ada di Anda? Iya, masih, tapi beberapa teman yang saya percaya sudah saya kasih, jadi biar aman ada yang megang satu atau dua yang lain. Jadi itu proses-proses itu. Jadi ada masih yang terkait dokumen, terkait dengan informasi ataupun terkait dengan proses-proses yang ada di KPK, sebenarnya mestinya itu juga bisa setidaknya KPK juga ada yang tahu, paling tidak seperti dugaan saya barang bukti tadi begitu. Jadi ini yang harusnya dibuka-bukaan gitu. Saya tadinya nunggu di dakwaan, mudah-mudahan dibuka kalau memang ada gitu, tapi kok belum. Berarti apakah informasi masih sepotong atau seperti apa, itu yang perlu saya dalami. Rencana saya besok ke Jakarta akan mendatangi KPK menyampaikan ini. Karena saya sampai berhalaman-halaman itu bagaimana konstruksi yang tadi uang penukaran dolar misalnya itu. Dan itu pakai pegawainya, pakai terus kemudian setoran ke bank A, bank B, itu ada semua. Jadi saya juga terkaget-kaget aja. Apakah yang bisa aja berdalih ini dipakai untuk bayar jasa lawyer misalnya begitu. Tapi kenapa harus ditukarkan dalam uang dolar dan seribuan lagi gitu. Jadi ini sudah agak mencurigakan dari sisi kacamata cara penukaran gitu, Renhat. Oke, jadi yang Anda temukan mungkin bisa di-highlight lagi, kembali lagi Bang Boyamin, singkatnya apa-apa saja yang tadi Anda jabarkan, dan dari situ apa kesimpulan Anda? Saya balik, kesimpulan saya ini bukan sekedar dugaan suap, tapi sampai lebih jauh menghalangi penyidikan. Oke. Karena konteksnya apa yang di-hire, apa yang diduga aliran dana, dan terkait juga dengan katanya itu honor atau fee, yang kemudian ternyata mendapatkan uangnya dari meminjam jaminannya yang diduga dari barang bukti gitu. Jadi ini yang harus didalami oleh KPK informasi ini. Dan kalau saya datang KPK, saya lebih rinci siapa namanya yang meminjam zaman atau yang menukarkan uang di mana, bank apa gitu, nanti saya rincikan lebih detail kalau di KPK gitu. Tapi kalau secara publik begini ya
masih sebatas itulah kira-kira saya bisa membuka. Oke, tapi nama-nama yang kemudian ada dalam pusaran kasus ini, itu yang kemudian juga Anda temukan juga Bang Boyamin, meskipun belum bisa disebutkan namanya berarti ya? Iya, yang terkait dakwaan hari ini, itu kan itu ada 3 klaster besar itu kan, terkait dengan Lampung Tengah, Ya. terkait dengan Tanjung Balai, terkait dengan Rita Widiasari yang Kutai Kartanegara. Tapi juga ada yang terkait Bandung dan Usman misalnya, Usman Japa itu. Tapi rangkaian itulah yang juga saling berkelindan ternyata begitu. Bahkan ternyata hire-nya itu juga bisa saling mengkait gitu. Dan saya katakan misalnya pertemuan sekitar bulan-bulan November 2020 itu di Menteng tadi ternyata berkaitan berkelindan gitu malahan. Jadi sebenarnya KPK bisa aja menjadikan dakwaan ini ada benang merahnya, urut-urutannya, berkelindannya gitu, menurut saya loh ya. Tapi ketika terpisah-pisah ya tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan dalam persidangan berikutnya itu menjadi ada benang merahnya dari proses-proses ini. Oke, dan besok Anda akan berencana untuk melaporkan itu ke KPK ya? Ya, mudah-mudahan siang hari lah. Saya harus berangkat dari Solo itu pagi, itu mudah-mudahan siang sudah bisa ke KPK. Oke, sambil kita menunggu besok seperti apa laporan dari Bang Boyamin dalam kasus ini, dalam kasus yang kemudian menyeret Aziz Syamsuddin. Jadi terakhir kalau dari Anda Bang Boyamin, bagaimana seharusnya KPK kemudian mengambil langkah setelah ini? Karena kan desakan untuk menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka sudah begitu besar diminta oleh sebagian kalangan. Tapi di sisi lain itu juga belum, karena menurut KPK masih harus mengumpulkan barang bukti lagi. Dari dakwaan tadi kan saya sudah mengatakan gamblang. KPK tugasnya hanya menyatakan 2 hal aja, pilih salah satu. Mengatakan ini diteruskan dengan sudah melakukan penyidikan dan segera penetapan tersangka, atau sebaliknya mengatakan ini tidak ada bukti dan tidak bisa diteruskan. Jadi biar ada kepastian begitu, jangan ngambang. Karena kalau dengan ngambang ini menjadikan semua hal tidak nyaman bagi masyarakat yang perkara korupsi juga ingin dipercepat, itu tidak segera mendapatkan kepastian. Nah, kalau kemudian nanti mengatakan tidak ada bukti dan tidak ada penetapan tersangka baru, sementara proses persidangan berjalan, nah nanti kalau ini menurut versi saya gitu, ada sesuatu yang mestinya layak diteruskan penyidikan dan penetapan tersangka, tapi ternyata tidak diteruskan, ya pasti saya gugat pra peradilan seperti dalam kasus Bansos, bagaimana urusan penggeledahan aja yang kemudian tidak digeledah-geledah, saya gugat pra peradilan, kemudian dilakukan penggeledahan tapi sudah terlambat misalnya. Nah, itulah yang nanti kita uji bersama-sama proses-proses ini, karena apapun saya tetap punya keterbatasan, penegak hukum aja tidak boleh melanggar HAM gitu. Jadi ya saya mengujinya melalui gugatan pra peradilan. Mudah-mudahan nanti tidak perlulah saya yang gugat pra peradilan, karena KPK sudah memenuhi harapan masyarakat untuk segera memastikan ini. Ya desakan masyarakat buka aja kan gitu kan. Dan beberapa media sudah mengungkap seperti Tempo, juga Detik File gitu, yang khusus untuk laporan yang itu bagaimana di mana diberikan uang di safe house atau di sebuah rumah makan, itu kan sudah agak gamblang. Masa KPK tidak berani lagi menegaskan ini mau seperti apa gitu. Baik, Bang Lusius, tambah dari Anda. Ya, saya kira sih yang paling menarik itu fakta bahwa ada perubahan misalnya kesaksian yang diberikan oleh Robin 47 di proses persidangan gitu ya. Buat saya ini bisa saja menunjukkan bahwa ada kerja dari pihak yang terlibat seperti Pak Aziz Syamsuddin ini untuk memengaruhi orang seperti Robin gitu untuk merubah kesaksiannya dari yang pertama misalnya mengakui bahwa ada keterlibatan Aziz Syamsuddin, tapi sekarang kemudian mulai merubah kesaksian itu. Jadi ini bagi saya ada upaya intervensi dari pihak lain untuk memengaruhi kesaksian yang diungkapkan oleh Robin ini di persidangan. Dan untuk saya ini KD sebenarnya hal penting kemudian perlu membuat mereka untuk segera memulai melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran kode etiknya, karena MKD itu kan tugasnya itu menjaga kehormatan DPR. Ketika kemudian ada kesaksian pertemuan wakil ketua DPR dengan orang yang kemudian melakukan penyelidikan di KPK,
Saya kira ini saja sudah sebenarnya menjadi modal besar bagi MKD untuk mulai menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin. Jadi jabatan sebagai wakil ketua DPR, jabatan sebagai anggota DPR yang kemudian digunakan oleh Aziz Syamsuddin untuk misalnya memudahkan proses penyelidikan atau pengurusan kasus di KPK itu masuk dalam pelanggaran kode etik. Karena itu saya kira tidak perlu lagi MKD beralasan menunggu proses hukum untuk sekedar mengatakan ada potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin ketika secara aktif misalnya melakukan pendekatan kepada penyidik KPK untuk memengaruhi apa yang sedang dilakukan KPK terkait dengan kasus korupsi atau suap yang sedang ditangani. Oke, implikasinya menurut Bang Lusius apa sih bagi MKD kalau dalam tanda kutip mendiamkan terus-menerus dugaan keterlibatan ini dan tidak memprosesnya seperti yang tadi Anda katakan? Apakah semata-mata mencoreng citra saja, integritas saja, atau ada hal yang lain? Saya kira pertama citra DPR yang sudah terpuruk karena kinerja dan lain sebagainya itu semakin terpuruk ketika kemudian MKD yang sejak awal dibentuk untuk menjaga kehormatan Dewan justru menjadi lembaga yang dianggap pelindung orang bermasalah dengan etika. Dan ini tentu melawan prinsip atau misi dari pembentukan MKD itu. Sehingga bagi saya bukan saja mengatakan bahwa citra DPR itu menjadi tercoreng dengan apa yang dilakukan MKD, tapi MKD menunjukkan dirinya menjadi buah alat kelengkapan yang penting untuk terus dipertahankan di DPR. Oke, baik. Baik, Bang Boyamin, terakhir ke Anda, singkat saja, artinya besok Anda akan melaporkan dari laporan itu apa yang Anda harapkan dari KPK? Ya, segera dilakukan penyidikan baru terkait dugaan menghalangi penyidikan dan proses pengembangan yang lain. Itu nanti kalau di proses itu akan ketarik benang merah yang lebih jelas. Saling berkelindannya, saya katakan tadi pertemuan-pertemuan yang itu 2019 atau 2020 di daerah Menteng itu di jalan P gitu, utaranya Solo itu ada di ujungnya itu, dan itu juga bisa dilacak di sana. Jadi sederhana. Dan yang tentang kaitannya dengan MKD, saya hanya ingin mencontohkan gini loh, kasus Pinangki sudah dipecat sebelum proses hukumnya jalan. Napoleon dan Prasetyo Utomo juga diberhentikan dari jabatannya dengan kode etik sebelum proses sidangnya berjalan. Jadi hal serupa juga bisa ini dilakukan. belajar terhadap Kejaksaan Agung, Jamwas, dan juga Propamnya Mabes Polri. Tidak ada kalimat menunggu proses hukum. Dan itulah yang saya berharap sebenarnya MKD seperti Pak Lusius tadi. Terima kasih. Oke, tapi benang merahnya apa sih Bang Boyamin? Bocoran sedikit sebelum besok Anda melaporkan ke KPK, menyampaikan ke KPK? Mohon maaf Pak Rehat, sudah gambaran tadi kan sudah ada. Kalau di runut tadi sudah ada rangkaian itu. Sebenarnya ini berkelindannya dari orang-orang itu dan kemudian dugaan menghalangi penyidikan karena proses-proses yang pemberian uang dalam rangka apa kan itu, dugaan pemberian uang tadi kan juga dalam rangka menghentikan beberapa case yang ada di KPK gitu, upaya-upaya itu meskipun tidak berhasil sepanjang selama inilah, tapi sebenarnya upaya itu kan sudah dugaan menghalangi penyidikan. Dan ini satu rangkaian yang kira-kira dugaannya berkelindan keterkaitan dari orang-orang yang ya dalam dakwaan ini saja juga. Baik, jadi malam hari ini diberikan kisi-kisinya kepada kami oleh Bang Boyamin, tapi besok akan dilengkapi di KPK. Kita akan lihat bagaimana proses demi proses ini ke depan, karena tampaknya masih akan cukup panjang perkara hukum ini yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan juga perkara-perkara lain yang ada di pusaran suap KPK yang berkaitan dengan sidang pada hari ini. Kita akan tunggu kan seperti apa. Terima kasih banyak Bang Lusius Karus dari Formapi. Terima kasih banyak Bang Boyamin Bang Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI, sudah bergabung di Newscast pada malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam. Kami akan segera kembali saat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast.